Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan mencoba membaca kitab Shahihu Muslim karangan dari Abi Husain Muslim bin Hujjat Al-Qusairi An-Nisaburi, yang mana beliau diwafatkan pada tahun 261 Hijriah. Bisyarhin Nawawi, dengan syarah Imam Nawawi. Imam Nawawi ini Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi An-Damiski As-Syafi'i, yang diwafatkan pada tahun 677. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan konten ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari konten ini. Seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya dan tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qat'is sariki wasyarifi wa ghairihi wan nahyi anis syafa'ati fil hududi. Bab ini menerangkan memotong tangan pencuri, baik pencuri itu orang kaya, baik pencuri itu orang miskin, dan melarang dari membantu di dalam meringankan hukuman. Jadi meringankan hukuman itu dilarang oleh Allah, oleh hukum Islam. Hadis yang pertama, wa tahaddasa, dan berbicara kepadaku Abu Thahir, siapa Abu Thahir, wa Harmalatu bin Yahya, dan Imam Harmalah bin Yahya telah berbicara kepada saya, yaitu Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya. Wal lafdu li Harmalah, dan lafaz ini ditulis oleh Imam Harmalah. Qala, berkata siapa itu Abu Thahir dan Harmalah, Abara, mengabarkan kepada kami Ibnu Wahbin, siapa Ibnu Wahab. Qala, berkata siapa Ibnu Wahab, Ahbaroni, berbicara kepadaku Yunusu, siapa itu Imam Yunus Ibnu Yazid, putra dari Imam Yazid. Imam Yazid ini an Ibni Syihabin, mendapat dari Ibnu Syihab. Qala, berkata siapa itu Yunus, Ahbaroni, mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair, siapa itu Urwah bin Zubair. An Aisyah, mendapat kabar dari Siti Aisyah, yang mana Siti Aisyah tersebut zaujin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita apa? Anna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy. Ahma, ini merasa membingungkanku kepada Quraisy. Sa'nul mar'ati, apa itu masalah perempuan. Allati syarikot, yang ketahuan mencuri, siapa itu lati. Fi ahdin Nabi, di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi ghazwatul Fathih, di dalam perang Fatah. Jadi bahwasannya ada seorang Quraisy itu merasa membingungkan dari masalah perempuan yang ketahuan mencuri di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Faqalu, maka berkata siapa itu Quraisy, man siapa yukallimu, yang berbicara, siapa itu orang fiha, di dalam itu perempuan, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani memberitahu, mengabarkan kepada Rasulullah tentang perempuan yang ketahuan mencuri ini, kata orang Quraisy. Faqalu, dan mengusulkan siapa itu Quraisy. Selain itu orang Quraisy itu mengusulkan, waman, dan siapa yajtari'uh, yang berani, siapa itu orang, alaihi, terhadap Nabi, illa Usamah bin Yazidin, kecuali siapa Usamah bin Zaid. Jadi tidak ada orang yang berani yang mengusulkan hal ini kepada Nabi, kata orang Quraisy ini, melainkan Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid ini, kata orang Quraisy, hibbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, setelah Usamah bin Zaid ini mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang ketahuan mencuri tersebut, fa'utiyah, maka didatangkan biha, apa itu perempuan, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu perempuan itu dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sampai kepada Rasulullah, fakallamah, maka berbicara kepada Nabi, fiha, di dalam masalah perempuan, Usamah bin Zaid, siapa itu Usamah bin Zaid. Maka setelah itu Usamah bin Zaid itu menuturkan perihal dari perempuan yang ketahuan mencuri. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dari perkataan Usamah bin Zaid, fatalawanah, maka menjadi berubah wajhu Rasulillahi, apa itu muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, maka berkata siapa Rasulullah. Maka setelah Rasulullah mendengar dari perkataan Zaid tersebut, maka Rasulullah wajahnya itu berubah sambil ia berkata, atasfa'u fi haddin min hududillahi, atasfa'u, apa memberi syafaat engkau, fi haddiman, di dalam hukuman seseorang, fi haddin, dalam hukuman, min hududin, min hududillahi, dari beberapa hukuman Allah. Apakah engkau mau meringankan hukuman ini di dalam hukum Allah, kata Rasulullah kepada Zaid bin Usamah. Maka setelah itu faqalah, maka berkata lahu kepada Rasulullah, Usamah tu, siapa itu Usamah, astaghfir, hendaklah engkau mengampuni li, kepadaku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maka Usamah bilang, ampuni saja saya Rasulullah. Maka setelah itu, falamma kanal asyiu, maka setelah masuk apa waktu malam, qamah, maka berdiri Rasulullah, itu siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahtatabah, maka berkhutbah siapa itu Rasulullah, fa'asna, maka memuji siapa Rasulullah, alallahi, kepada Allah, bima, dengan sesuatu, huwa itu ma ahluhu, yaitu ahlinya. Summa qala, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, kepada lafaz amma ba'du. Setelah Rasulullah berkhutbah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini,
Fa innama ahlaka, maka sungguh celaka alladzina, siapa orang-orang, min qablikum, dari sebelum kalian, annahum, sesungguhnya, alladzina idza sarikoh, apabila mencuri, fihim, di dalam alladzina, asyarifu, siapa itu orang yang mulia, asyarifu, siapa itu orang yang kaya, orang yang berpangkat, taroku, maka meninggalkan, siapa itu alladzina, kepada itu asyarif. Jadi sungguh celaka kalian, ini sungguh mencelakakan orang-orang sebelum Anda di kaum Bani Israel. Mungkin kenapa ia celaka? Karena ketika ada orang-orang mulia yang mencuri di situ, ada orang kaya yang mencuri di situ, atau orang yang berpangkat yang mencuri di situ, tarokuhu, maka dia tidak diadili. Maka kalau seperti itu, kata Nabi, kalian itu akan binasa. Wa idza sarikoh, dan apabila mencuri, fihim, di dalam alladzina, siapa ad-dha'ifu, siapa itu orang-orang yang lemah, aqamu, maka menegakkan, siapa itu alladzina, alaihi, terhadap ad-dha'if, al-haddah, kepada hukuman. Dan apabila yang mencuri itu adalah orang yang lemah, seperti orang yang tidak berpangkat, tidak kaya, aqamu alaihi haddah, maka mereka itu langsung menegakkan hukumnya. Maka kalau melakukan hal seperti itu, kalian itu akan celaka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah bersabda, wa inni, dan sesungguhnya aku, walladzi nafsi, dan azat diriku, biyadihi, dengan berada di kekuasaan alladzi, lau anna Fatimah, jika saja sesungguhnya Siti Fatimah binta Muhammadin, putri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sarokot, yaitu mencuri, siapa Siti Fatimah, walladzi nafsi biyadihi, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, jika saja Siti Fatimah, anak dari Nabi Muhammad, kata Nabi, melakukan pencurian, lakotok, maka sungguh memotong aku, iyadaha, kepada tangannya Siti Fatimah. Maka walaupun anak saya yang mencuri, Siti Fatimah misalnya, maka lakotok tu yadaha, saya tetap akan melaksanakan memotong tangannya dia, kata Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa amaro, kemudian Nabi memerintahkan, bitil kalmarati, kepada itu perempuan, allati sarikot, yang ketahuan mencuri, siapa itu perempuan, fakutiat, maka dipotonglah, iyaduha, apa itu tangannya perempuan. Jadi setelah Nabi mengatakan, jika saja anak saya, putri saya yang bernama Siti Fatimah melakukan pencurian, maka saya tetap memotong tangannya. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada perempuan yang ketahuan mencuri tersebut dengan diberi hukuman potong tangan. Maka itu keadilan dari yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau menegakkan hukum itu, baik dia orang kaya, baik dia orang biasa, maka harus ditegakkan hukumnya, jangan sampai dibantu meringankan hukum. Dan pada bab ini menerangkan pahala seorang hakim yang berijtihad lalu ia benar, atau walaupun ijtihad lalu ia salah. Hadis selanjutnya, haddasah, berbicara nih kepadaku,
Yahya no Yahya, siapa itu Yahya, putra dari Yahya At-Tamimi, akhbarah, telah berbicara kepada kami Abdul Aziz, siapa itu Imam Abdul Aziz. Imam Abdul Aziz ini Ibnu Muhammadin, putra dari Imam Muhammad, an Yazidin, mendapat dari Zaid. Zaid ini Ibni Abdullah, putra dari Abdullah. Abdullah ini Ibni Usamah, putra dari Usamah. Ibnil Had, putra dari Al-Had. An Muhammad bin Ibrahim, mendapat dari Imam Muhammad bin Ibrahim. An Bushr bin Sa'idin, mendapat dari Bashar bin Sa'id. Bashar bin Sa'id ini an Abi Qaisin, mendapat dari Abi Qubais. Siapa itu Abi Qubais? Maula Amr bin Al-As, yang menjadi gustinya Amr bin As. Annahu, sesungguhnya Amr bin As, sami'ah, yaitu mendengar, siapa itu Amr bin As, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As ini mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, siapa itu Rasulullah. Rasulullah itu bersabda apa? Idza hakamah, ketika menghukumi, al-hakimu, siapa seorang hakim, wajtahadah, maka berijtihad, siapa itu al-hakim, summa asabah, maka mengenai, siapa itu al-hakim, falahu, maka itu dimiliki al-hakim, ajrani, utawi dua pahala. Jika seseorang hakim berijtihad di dalam menetapkan sesuatu hukum perkara, ternyata hukumnya benar, maka seorang hakim itu mendapat dua pahala. Jadi pahala surga itu gampang bagi seorang hakim. Terus yang kedua, wa idza hakamah, dan apabila menghakimi, siapa itu al-hakim, fajtahadah, maka berijtihad, siapa itu al-hakim, summa ahta'ah, maka keliru, siapa itu al-hakim, falahu, maka itu dimiliki al-hakim, ajrun, utawi satu pahala. Dan apabila ia sudah berijtihad di dalam menetapkan hukum pidananya, namun ia masih salah, maka ia masih mendapat satu pahala. Jadi intinya, surga bagi hakim itu sangat mudah sekali. Di antaranya, jika seorang hakim berijtihad dalam memutuskan perkara, kalau lalu dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Dan jika memutuskan perkara dengan berijtihad, kemudian ia salah, maka ia tetap mendapat satu pahala saja. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Harapan dari saya, kalau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah apa yang Anda lakukan akan menjadi tambahan iman untuk Anda. Wabillahi wa taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.